Ada sebagian yang tidak masuk. Wah, langsung saja. Jadi nanti untuk materi hari ini kita akan membahas hak minum khamr. Hak itu adalah hukuman bagi peminum khamr, yang mana pembelajaran hari ini nanti diharapkan untuk siswa itu bisa mengetahui pengertian khamr itu apa, kemudian hukuman bagi peminum khamr itu apa, kemudian dampak negatif yang ditimbulkan dari minum khamr tersebut. Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang nantinya silakan dijawab. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang khamr? Ayo, silakan dijawab. Minuman keras, khamr. Kemudian untuk macam-macam khamr mungkin ada yang tahu? Macam-macam khamr, anggur, terus kopi miring, itu, terus kopi miring, itu untuk minuman. Kalau makanan ada tidak yang masuk kategori khamr? Makanan. Tadi kan minuman. Untuk yang makanan, kecubung itu semacam buah yang bisa memabukkan, itu kecubung. Terus ya mungkin itulah ya yang diketahui itu untuk makanan itu kecubung. Nah, untuk selanjutnya mari kita membahas materi masalah hak minum khamr. Untuk khamr tadi pengertian sudah dijelaskan, yaitu sesuatu yang memabukkan, itu namanya adalah khamr, baik dari makanan ataupun minuman. Nah, jadi seperti minuman yang sudah dicontohkan oleh teman-teman tadi, ada kopi miring, kemudian ada anggur, ada air tape yang sudah berfermentasi, untuk makanan itu ada kecubung dan lain sebagainya. Jadi semua yang memabukkan itu masuk kategori khamr. Sedangkan khamr sendiri hukumnya haram. Jadi sudah disebutkan dalam hadis Nabi yang bunyinya kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Artinya setiap yang memabukkan itu disebut khamr, dan setiap khamr hukumnya adalah haram.
masuk yang ke tubuh itu sedikit atau banyak. Jadi tidak ada batasan keharaman tersebut, apakah nanti diminum 1 gelas baru dihukumi haram, atau dimakan cuma secuil baru dihukumi haram, tidak. Tetapi keharaman di sini itu sedikit ataupun banyak itu nanti dihukumi haram. Paham ya? Paham. Terus untuk masalah khamr sendiri, hukuman bagi sekarang adalah hak atau hukuman bagi peminum khamr. Ada yang tahu hak atau hukuman bagi peminum khamr? Dicambuk 40 kali. Ada yang mengatakan untuk mayoritas ulama itu pencambukan bagi peminum khamr itu sebanyak 80 kali. Tapi kalau Imam Syafi'i itu hanya 40. Untuk imam-imam yang lain itu dicambuk sampai 80 kali. Kenapa kok diharapkan? Karena gini, khamr itu dampak negatifnya itu bisa menghilangkan akal. Yang semua sadar gara-gara minum khamr kemudian akalnya juga tidak sadar, atau bahasa anak sini oleh lah. Semula ekonomi tidak berbuat jahat, kemudian gara-gara minum khamr kemudian bisa menimbulkan kejahatan-kejahatan yang itu salah satu dampak negatif dari minum khamr. Nah, kemudian dampak yang lain untuk minum khamr sendiri ya selain menimbulkan hilangnya akal, kemudian selain hilangnya akal, terus kemudian timbul perkataan-perkataan yang buruk atau kotor, timbul perkataan-perkataan yang buruk ataupun kotor, sadar atau tidak sadar seperti itu. Maka dalam Islam sendiri itu mengharapkan yang namanya dari situ sudah bisa dipahami ya. Berarti untuk kesimpulannya khamr itu adalah sesuatu yang memabukkan, baik dari segi minuman ataupun dari segi makanan, dan itu dihukumi haram secara mutlak oleh syariat. Tidak ada yang membolehkan kecuali dalam kondisi tertentu, mungkin dalam rangka pengobatan di mana tidak ada obat yang halal, ataupun ada yang halal tapi harganya tidak terjangkau, maka baru diperbolehkan memakai obat dari hal-hal yang diharamkan seperti khamr ataupun arak tersebut. Mungkin dari situ kalau ada yang ditanyakan sudah bisa dipahami ya. Mungkin dari pembelajaran pagi ini nanti bisa diambil hikmah atau manfaat bahwasanya khamr sendiri tidak ada dampak positif. Maka dari itu kita sebagai umat Islam kita harus menjauhi yang namanya khamr. Tidak ada alasan boleh meminum khamr dengan alasan minumnya sedikit itu tidak.
Mohon terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.